Selamat datang di video pembelajaran praktikum Lab Sintesis Organik dan Anorganik jurusan Teknik Kimia Polban. Modul yang akan dipelajari adalah sintesis HCl. Adapun tujuan percobaan ini adalah yang pertama, mampu memahami persamaan reaksi, fase reaksi, jenis reaksi, dan kondisi operasi pembentukan asam klorida dengan bahan baku yang tersedia di laboratorium. Yang kedua, mampu memahami cara merangkai reaktor sederhana untuk pembentukan asam klorida. Yang ketiga, mampu menghitung konsentrasi dan yield HCl yang dihasilkan dari percobaan. Cl dibuat sebagai produk samping dari reaksi antara NaCl dengan asam sulfat pekat membentuk natrium sulfat. Reaksi ini dilangsungkan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi proses sintesis HCl pada skala laboratorium. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan selama praktikum. 1. Hot plate yang dilengkapi dengan pengaduk magnet. Alat ini digunakan untuk memanaskan reaktor yang berisi bahan, serta pengaduk digunakan untuk mencampur bahan. 2. Erlenmeyer. Alat ini digunakan sebagai reaktor untuk proses reaksi pembuatan HCl. 3. Corong tetes. Alat ini digunakan sebagai wadah untuk meneteskan agen ke dalam reaktor. 4. Scrubber. Alat ini digunakan sebagai wadah untuk menampung gas HCl hasil reaksi yang keluar dari reaktor, serta untuk membentuk larutan HCl dengan adanya air. 5. Statif dan klem. Statif digunakan sebagai stand yang menjadi tempat meletakkan klem, sedangkan klem merupakan alat penjepit untuk menopang alat gelas yang digunakan. 6. Selang silikon. Alat ini berfungsi sebagai penghubung antara reaktor dengan scrubber dan antara scrubber 1 dengan scrubber 2. 7. Pipet ukur. Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan cair dengan volume tertentu sesuai kebutuhan. 8. Bola isap pipet atau filler. Alat ini digunakan untuk memompa larutan agar masuk dan keluar dari pipet. Peralatan lain digunakan untuk keperluan analisis, di antaranya gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, labu takar, pipet ukur, buret, corong, dan tabung reaksi. Bahan yang perlu disiapkan diantaranya bahan sintesis HCl, yaitu asam sulfat pekat dengan konsentrasi 98% dan natrium klorida. Bahan analisis yaitu NaOH 0,1 normal, agen O3, dan BaCl2. Keselamatan kerja. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada percobaan ini. 1. Gunakan jas lab selama bekerja di laboratorium. 2. Pastikan semua peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dan kering. 3. Percobaan dilakukan di lemari asam. HCl yang dihasilkan adalah gas yang berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, asam klorida harus ditangani dengan hati-hati. 4. H2SO4 bersifat korosif, sehingga perlu hati-hati pengambilan H2SO4 dalam lemari asam dengan menggunakan sarung tangan karet. 5. Peralatan bekas H2SO4 cepat dicuci dalam air mengalir agar tidak mengenai rekan kerja atau yang lainnya. Berikut adalah prosedur kerja percobaan sintesis HCl.
timbang NaCl dengan neraca, kemudian masukkan ke dalam reaktor. Masukkan pula magnetic stirrer. Isi masing-masing scrubber dengan 50 ml Aquades. Selanjutnya akan ditunjukkan cara merangkai reaktor sintesis HCl. Letakkan Erlenmeyer berisi NaCl di atas hot plate. Selanjutnya, rekatkan sambungan pada corong tetes dengan Vaseline. Kemudian, hubungkan dengan reaktor berisi NaCl dan magnetic stirrer. Jepit bagian atas corong tetes dengan klem. Klem berfungsi untuk menyangga corong dan reaktor agar tidak jatuh. Sambungkan reaktor dengan scrubber menggunakan selang silikon. Kemudian, sambungkan scrubber 1 dengan scrubber 2 juga menggunakan selang silikon. Berikut adalah penampakan rangkaian reaktor sintesis HCl yang tepat. Selanjutnya, kondisikan suhu operasi dengan mengatur hot plate pada suhu 100 derajat Celcius. Ambil H2S4 pekat menggunakan pipet ukur, kemudian masukkan ke dalam corong tetes. Jika reaktor sudah beruap, nyalakan pengadukan, kemudian teteskan H2S4 pekat ke dalam reaktor. Jangan lupa tutup lemari asap. Amati selama proses dan catat apa yang terjadi. Terbentuknya HCl ditandai dengan adanya gelembung pada air dalam scrubber. Biarkan reaksi berlangsung hingga H2S4 habis dan tidak terbentuk lagi gelembung di dalam scrubber. Matikan pengaduk, kemudian hot plate diset dalam keadaan off. Setelah proses selesai, lepaskan rangkaian reaktor dengan mencabut selang silikon dari scrubber. Reaktor dan scrubber harus dibiarkan tetap berada di dalam lemari asap. Encerkan larutan HCl yang terbentuk sebelum dianalisis secara kuantitatif dengan metode titrasi asam basa. Lakukan pengenceran 10 kali dengan mengambil larutan HCl yang terbentuk pada scrubber 1 sebanyak 5 ml ke dalam labu takar 50 ml. Pengenceran dilakukan untuk memudahkan titrasi dengan larutan NaOH karena HCl yang terbentuk pada scrubber 1 masih sangat pekat. Siapkan larutan NaOH 0,1 normal dengan gelas ukur dan masukkan ke dalam buret menggunakan corong. Ambil 5 ml larutan HCl yang telah diencerkan dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan 2 hingga 3 tetes indikator PP. Lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna larutan pada Erlenmeyer. Warna larutan berubah menjadi merah muda, yang menunjukkan telah tercapainya titik akhir titrasi. Catat volume larutan NaOH yang terpakai pada buret, sehingga dapat dihitung konsentrasi HCl hasil percobaan yang terbentuk. Selanjutnya adalah analisis kualitatif dengan AgNO3 dan BaCl2. Ambil larutan asam klorida yang berasal dari scrubber 1 dan masukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 2 ml. Teteskan 3 tetes AgNO3 ke dalam tabung 1 dan amati perubahan yang terjadi. Larutan yang berubah menjadi keruh atau terbentuk endapan menunjukkan adanya ion klorida. Selanjutnya, teteskan BaCl2 ke dalam tabung 2 dan amati reaksi yang terjadi. Larutan yang tetap bening menunjukkan tidak adanya ion sulfat dalam larutan. Selanjutnya, kita belajar bagaimana mengolah data praktikum sintesis organik dan anorganik khusus modul sintesis HCl. Data yang didapat dari percobaan diantaranya 1. Berat NaCl 2. Volume H2S4 pekat, konsentrasinya, dan berat jenisnya 3. Volume larutan asam klorida yang dititrasi baik dari scrubber 1 maupun scrubber 2
beserta dengan volume NaOH yang terpakai pada saat titrasi. Dari data tersebut, dapat kita hitung, yang pertama, stokiometri persamaan reaksi secara teoritis, sehingga diperoleh jumlah produk HCl secara teoritis. 2. Konsentrasi HCl hasil percobaan yang dihitung dengan persamaan titrasi V1N1 sama dengan V2N2. Dari perhitungan, akan didapatkan konsentrasi HCl yang dititrasi. Tidak lupa mengalihkan dengan 10 berdasarkan pengenceran 10 kali. Jumlah mol dan massa HCl hasil percobaan dapat dihitung. 3. Persen yield atau rendaman HCl yang didapat dengan persamaan massa HCl hasil percobaan dibagi massa HCl teoritis dikali 100%. Sekian dan terima kasih.